Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan 8 ayat yang ke-9a yang berkata demikian. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Tidak Usah Berhemat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang tadi saya baca itu merupakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka hampir masuk ke tanah Kanaan. Allah sudah berjanji kepada bangsa Israel waktu Dia mengizinkan Musa membebaskan mereka keluar dari perbudakan Firaun di Mesir. Allah berjanji Allah akan membawa mereka ke suatu negeri yang berlimpah. Dan di ayat ini benar-benar mereka masuk di negeri itu, di tanah Kanaan. Dan di sana ada janji Allah yang luar biasa buat bangsa Israel. Dan biar ini menjadi berkat buat kita. Yang pertama, di sana Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel, bahkan Tuhan menganjurkan, tidak usah berhemat. Kalau saudara dan saya hidup, sebenarnya kita dilatih, diajar untuk bijak dalam mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan, supaya tidak kehabisan sebelum waktunya. Tapi di sini Tuhan bilang buat bangsa Israel, kamu tidak usah berhemat. Mengapa? Ada beberapa poin yang menyebabkan Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak usah berhemat. Yang pertama, karena Allah mau menggenapi janjinya bagi bangsa Israel. Jadi Allah pernah berjanji, tadi saya sudah katakan, bahwa Allah akan bawa mereka masuk ke suatu negeri, ke suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Jadi kalau berlimpah di sana, mereka tidak perlu berhemat karena Allah menjanjikan kelimpahan bagi mereka. Tuhan juga mau bilang buat saudara dan saya bahwa kita juga adalah Israel rohani, dan kita juga disediakan tanah Kanaan rohani, di mana Allah berjanji kita nggak usah menghemat. Sebab apa? Dia yang berjanji tentang kelimpahan itu bagi kita, dan Dia menggenapinya. Yang kedua, bangsa Israel disuruh tidak perlu berhemat ketika Allah membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Sebab yang kedua, sebab di tanah atau negeri itu Allah menjadi Yehova Jireh bagi mereka. Bukan saja Yehova Jireh, tapi Allah yang mencukupkan, bahkan melimpahi mereka dengan segala yang mereka butuhkan. Jadi Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa is okay, bangsa Israel ada di padang gurun. Dia menyediakan, dia juga Yehova Jireh bagi Musa dan bangsa Israel. Tapi berbeda waktu dia menyediakan di tanah Kanaan. Kalau di padang gurun, dia menyediakan sesuai kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel, daging untuk satu hari, hanya untuk satu hari. Tapi berbeda di tanah Kanaan, di ayat yang tadi saya baca, Allah melimpahi mereka dengan ketersediaan yang bukan untuk satu hari, tapi untuk seterusnya. Jadi Dia Jehovah Jireh, melebihi yang Dia lakukan di padang gurun bagi bangsa Israel. Kalau di padang gurun, pas butuh, pas dapat. Dan takarannya juga pas. Tapi di negeri yang baru Allah berikan di tanah Kanaan, yang dibutuhkan berbeda dari yang didapatkan. Yang ketiga, Allah berjanji dan Allah bahkan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak usah berhemat, karena yang ketiga, Allah menyediakan melebihi yang dibutuhkan. Saya ulang, sebab Allah mau menunjukkan buat bangsa Israel bahwa Allah menyediakan jumlah yang mereka butuhkan itu lebih dari yang mereka butuhkan.
Jadi kalau di padang gurun mereka butuh makan daging, ya Allah hanya memberinya 3 bulan, 1 bulan, sorry, 1 bulan. Tapi kalau di tanah Kanaan, Allah tidak membatasi waktu untuk terus menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau saudara lihat ayat yang tadi saya baca, itu ada jaminannya. Allah berkata gini, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak kekurangan apapun. Jadi poin 3 ini mau bilang bahwa Tuhan katakan buat bangsa Israel, kamu gak usah berhemat. Karena untuk apapun di negeri itu, di tanah yang Allah janjikan, kamu tidak akan kekurangan apapun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah juga menyediakan hal yang sama buat kita sebagai Israel rohani. Ketika Dia membawa kita dalam satu tanah Kanaan rohani, Dia juga bilang melalui firman hari ini bahwa kamu tidak usah berhemat, karena aku akan membuat kamu tidak kekurangan apapun. Tidak kekurangan kebutuhan jasmani, tidak kekurangan kebutuhan rohani, dan tidak kekurangan kebutuhan finansial atau keuangan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi apakah dengan mudah bangsa Israel bisa dibawa masuk ke negeri yang tidak kekurangan segala sesuatu itu? Apakah dengan mudah bangsa Israel bisa dibawa Tuhan masuk dan menggenapi janji di sana? No. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Allah meminta mereka hidup setia. Allah meminta mereka hidup sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Dan orang-orang itulah yang masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka menikmati segala yang baik dari Tuhan. Dan mereka tidak usah berhemat. Jadi Tuhan ingatkan buat saudara dan saya pagi ini, orang-orang yang setia melakukan apa yang Tuhan firmankan, orang-orang yang setia pada Tuhan sesuai kebenaran firman, maka dia akan dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan rohani. Dia tidak perlu berhemat, dia tidak usah berhemat, sebab Allah menyediakan lebih dari yang dia butuhkan di dalam negeri itu, di dalam tanah Kanaan rohani itu. Dan Allah mau katakan bahwa Allah membuat kita tidak akan kekurangan apapun di tanah Kanaan rohani. Seperti Allah berjanji bagi bangsa Israel, mereka tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Mari saudara, biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita hidup setia, kita hidup berpegang pada firman Allah, supaya kita dilayakkan masuk dalam tanah Kanaan rohani. Dan kita tidak perlu berhemat apapun juga, karena Allah Sang Yehova Jireh itu dia berjanji kita tidak akan kekurangan apapun di sana. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak usah berhemat di tanah Kanaan rohani. Amin.